warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman pada podcast Panda hari ini. Bersama saya, Faza Hilmianza, host paling lucu dan intelektual. Teman-teman, sebelum Faza mulai, Faza ada pantun loh. Makan siang pakai nanas, habis itu nyuci baju. Selamat Hari Hardiknas, semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Oke, mantap. Teman-teman, hari ini kita kedatangan kedua narasumber yang sangat hebat loh teman-teman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, ini adalah Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya. Ustadz, izinkan Faza untuk nyampein biodata ya Ustadz. Oh iya. Silakan. Ustadz ini adalah Ustadz Dr. Haji Muhammad Faujin SAG MPD. Beliau adalah pengawas PAI Kota Semarang. Dan narasumber kedua kita yaitu Ustadz Rian Daherlan Sabta Aji MPD. Beliau adalah Direktur LPIT Yayasan Bakti Ibu. Masya Allah. Maaf ya teman-teman, ini Faza soalnya deg-degan banget ketemu orang-orang hebat. Masya Allah. Biasa. Maaf ya Ustadz. Ya. Ustadz, bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz. Udah makan Ustadz? Alhamdulillah. Baru sekali. Kalau belum makan juga nggak apa-apa, Tat, ada kantin di sini Pak Ustadz. Dibayarin nanti ya. Aduh. Nah, mumpung hari ini Hari Pendidikan Nasional, Faza ada 5 pertanyaan nih Ustadz. Tapi sebelum itu, ini silahkan Ustadz, monggo dulu, minum dulu. Sebelum nanti jawab nih Ustadz. Oke, makasih. Ya, silahkan Ustadz. Masya Allah Ustadz. Sudah Ustadz, Alhamdulillah. Seger Ustadz. Seger. Nah ini Faza mohon dulu Ustadz, Faza mau ngasih beberapa pertanyaan untuk Ustadz Faujin sama Ustadz Herlan Ustadz. Insyaallah. Silakan Mas. Oke. Untuk Ustadz Faujin, pertanyaan pertama nih Ustadz. Iya. Gimana? Menurut Ustadz, apa tujuan utama pendidikan Islam dalam periode awal sebelum kemerdekaan sampai sekarang Ustadz? Ini Monggo luar dijawab, biasa Ustadz. pertanyaannya. Masya Allah Ustadz. Berkaitan dengan pendidikan Islam di Indonesia khususnya, itu memang tidak lepas dari sebuah sejarah ini Mas Faza. Ya Ustadz. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Memang ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-13. Di dalam abad yang ke-7 dan ke-13 ini, kalau 7 itu lebih banyak ke perdagangan. Tetapi ketika pada abad ke-13 sudah tidak hanya perdagangan, di dalamnya para dagang, juga para yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini sudah untuk mendakwahkan Islam yang di dalamnya mulai di tempat-tempat kayak musola, kayak begitu juga di surau sampai ke masjid. Dan tujuannya tentunya awal mula itu berkaitan dengan membaca Al-Quran. Ya Ustadz. Mula pendidikan awalnya itu untuk supaya bisa membaca Belajar Al-Quran. Iya. Dan itu terus tambah berkembang. Kemudian sebelum pada saat kita mulai penjajahan di Indonesia, di situ juga muncul namanya pondok-pondok pesantren. Oh ya Ustadz, kayak senang-senang gitu Ustadz. Nah, pondok-pondok pesantren di situ juga muncul tujuan pendidikan. Di dalamnya tidak hanya tadi Al-Quran, tapi akhlakul karimah, dan sekaligus menjadi basis perjuangan. Ini luar biasa, makanya ulama-ulama itu menjadi pejuang-pejuang bangsa yang terproses dalam sebuah pendidikan. Itu mulai ada semacam pondok. Dan kemudian setelah proses berikutnya sampai kepada masa penjajahan, kemudian masa kemerdekaan, yang pondok-pondok pesantren itu
terus berkembang dan muncul mulai adanya namanya madrasah. Oh, Mas baru Fajar. madrasah. Sekarang kan sekolahnya di SMP, IT, IT, Harapan Bunda. Itu Iya. perkembangan sampai sekarang ini. Jauh banget ya, Ustaz. Jauh banget. Nah, pada saat zaman zaman penjajahan itu kan sifatnya kan sekolah itu Pak. Iya. Nah itu mulai ada memasukkan anak ini unsur-unsur keagamaan. Nah baru perkembangan reformasi sampai sekarang ini itu tidak hanya keagamaan, di dalamnya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Ada sainsnya, ada politiknya, ada juga sosialnya, penelitian dan lain sebagainya. Macam-macam. Dan luar biasa, yang semuanya bermuara kepada tujuan pendidikan nasional. Itu, Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Iya. Ini Faza ada pertanyaan kedua nih untuk Ustadz Herlan nih. Oh ya. Gantian berarti ya. Oh iya, gantian Ustadz. Selang-seling nih. Iya. Oke Ustadz, ini untuk Ustadz Herlan ya. Membahas pendidikan Islam di era sekarang, Ustadz, tentunya tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Menurut Ustadz, sejauh mana teknologi dapat membantu mencapai tujuan pendidikan Islam, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mas Fajar Ya, dan izin Bapak Fauzin ya. Tadi sudah diberikan pengantar bahwa Islam di Indonesia ya secara bertahap ya. Pertama pendidikan Islam itu sendiri. Kalau berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam kan secara yang bisa disimpulkan bagaimana menjadikan seseorang itu bisa menjadi hamba yang taat, sekaligus juga menjadi khalifah fil ardh. Artinya tidak hanya mengajarkan tentang pendidikan agama, tetapi juga pendidikan yang berkaitan dengan keterampilan yang nantinya dibutuhkan juga dalam kehidupan sehari-hari, yang tujuannya juga tadi menjadi manfaat bagi lingkungan sekitar. Kemudian dengan adanya teknologi itu, yang mana awalnya kan hanya sebagai alat saja, tapi seiring berjalan waktu ternyata ini menjadi sebuah sarana keilmuan. Kalau misalkan dulu ketika kita ingin mengakses ilmu itu kan harus hadir ya di majelis itu. Bisa di sekolah, madrasah, pesantren, atau mungkin perpustakaan, ada buku-buku keislaman. Tetapi dengan adanya teknologi itu ternyata tidak harus kemudian dilakukan ke suatu tempat atau pada waktu tertentu saja. Artinya bisa menjadikan teknologi itu akses sarana keilmuan itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Termasuk bahkan bisa mencari tema-tema yang diinginkan saat itu. Termasuk narasumbernya juga bisa memilih. Iya, benar. Sebenarnya dengan teknologi ini memudahkan seseorang untuk bisa menuntut ilmu itu lebih mudah. Secara waktunya, tempatnya, termasuk pilihan tadi, tema maupun narasumbernya. Jadi itu salah satu yang kemudian teknologi bisa memudahkan ya dalam seseorang mengakses keilmuan. Kemudian yang kedua, kemasannya pun beragam. Tidak hanya pada seseorang menyampaikan di majelis taklim, tetapi ada yang konsepnya seperti podcast ya. Jadi menyampaikan ilmu agama tetapi dengan suasana santai, santai, itu kan menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian juga bisa dengan ada e-book Islami yang kemudian bisa diakses tanpa harus ke perpustakaan, tanpa harus memiliki di rumah dan sebagainya. Dan saya kira itu menjadi daya tarik ya, khususnya bagi generasi muda untuk kemudian dia mulai tertarik dengan tadi ya, budaya keilmuan dengan apa? Dengan kemudahan akses, dengan keberagaman cara penyampaian dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana dengan adanya teknologi terutama yang berbasis internet, ada media sosial yang sangat banyak itu menjadikan juga sarana Islam, nilai-nilai Islam itu bisa tersebar secara masif, secara cepat itu ya, sehingga orang yang bisa memahami atau mengetahui nilai keislaman itu ya tidak terbatas. Artinya itu menjadi apa ya, bagi saya sih hal-hal yang membantulah dengan adanya teknologi itu di dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Saya kira. Terima kasih Ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz. Maaf banget ya Ustadz.
Oke, ini untuk sekarang Ustadz Fauzin lagi nih. Insya Wih, Masya Allah Ustadz. Ya, silakan. Oke Ustadz, lanjutnya ya Ustadz. Hmm. Menurut Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz mengenai peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter religius siswa nih Ustadz? Jadi perannya sangat penting ya. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur terkait dengan pendidikan Islam. Tentunya di samping tadi menjadi khalifah fil ard itu kan di dalamnya terinternalisasi nilai-nilai agama. Ya religius, sehingga akan menjadi orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga tidak hanya agama, kalau tidak di dalam bangsa dan negara, tapi juga yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Dan disitulah yang tercermin di dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sampai menjadi bertanggung jawab baik pada dirinya, pada bangsa dan negaranya. Dan itulah yang sangat diharapkan di dalam pendidikan Islam ini. Kita sebagai seorang muslim benar-benar terinternalisasi nilai-nilai keagamaan dan itu terejawantahkan dalam kehidupan. Ya, tidak hanya kita sholat, kemudian makna-makna sholat ya, dalam kehidupan sosialnya seperti apa dan sebagainya. Kita bermunajat kepada Allah. Itu juga ketika nanti kita bekerja selalu bermunajat kepada Allah, tidak hanya pas sholat saja. Ini dalam konteks yang lebih luas. Itu juga ketika kita semuanya kita bekerja, semuanya adalah muaranya sebagai penghambaan kepada yang Maha Kuasa. Makanya generasi muda sekarang terus terus mencari, menggali, dan itu yang disampaikan oleh guru-gurunya, dan kita tunjukkan ini loh seorang muslim itu punya keilmuan yang kuat, punya akhlak yang bagus, sehingga menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, bagi sekolahnya atau madrasahnya, dan juga bagi bangsa dan agama. Begitu Mas Fajar. Oke Ustadz, Masya Allah Ustadz jawabannya Ustadz. Subhanallah. Ini lanjut lagi Ustadz, atau mau sebelum pertanyaan lagi mau minum lagi Ustadz? Berhubung kita mau minum juga nih. Berarti minum habis sudah ini ya. Selesai. Iya Ustadz. Kita lanjut nih Ustadz tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Faza itu penasaran banget Ustadz. Nah ini untuk Ustadz Herlan nih Ustadz. Nah, pendidikan Islam berjalan beriringan sesuai perkembangan zaman nih Ustadz. Di era yang serba digital ini, menurut Ustadz, metode apa yang paling efektif digunakan dalam pendidikan Islam Ustadz? Mungkin kayak gimana Ustadz gitu Ustadz? Jadi sebelum ke metode ya, tadi Mas Faza disampaikan bahwa di dalam prinsip pendidikan Islam ya, sebagaimana yang populer ya di pesantren-pesantren itu kan prinsip yang pertama itu at-thoriqah minal maddah, ahamu minal maddah. Jadi metode itu lebih penting daripada materi. Artinya keberhasilan transfer ilmu itu tidak pada materinya, tetapi bagaimana cara menyampaikan materinya. Misalkan ada guru yang sama-sama menyampaikan materi A, tapi yang satu itu menyampaikannya dengan ceramah, satu arah saja, yang satu dengan metode misalkan diskusi atau praktek ya, tentu hasilnya akan berbeda. Benar ya? Iya benar Ustaz. Dirasakan Mas. Iya Ustaz. Jadi ketika guru menyampaikan ceramah kan mungkin siswanya ada yang ngantuk dan sebagainya. Ada yang tidur, jadi nggak terserap yang sama. Tapi ketika diskusi melakukan proses pembelajaran secara langsung mesti akan mendapatkan sebagaimana yang menjadi tujuan pembelajaran itu. Terus prinsip yang kedua adalah al-mudaris ahamu minat thoriqah. Jadi guru itu lebih penting daripada metode. Sama-sama menyampaikan materi A, kemudian metodenya diskusi. Tapi yang satu setelah menyampaikan pengantar duduk di kursinya. Yang satu keliling ke masing-masing kelompok memberikan pemantik-pemantik sehingga diskusi kelompok itu bisa hidup. Pasti akan berbeda. Artinya bahwa selanjutnya adalah setelah metode ya tadi guru itu kemudian juga berperan di dalam tadi
bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Terus yang berikutnya adalah ar-ruhul mudaris ahamu minal mudaris nafsi. Jadi ruh guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Sama-sama mengajarkan materi A dengan diskusi dan sama-sama berkeliling memberi pemantik. Yang satu dengan marah-marah, tidak sabaran itu ya. Yang satu dia semangat, sabar, menikmati proses. Itu akan berbeda. Beda banget Ustaz. Artinya ruh itu juga ya menjadi sesuatu yang penting daripada guru, apa yang dilakukan guru itu sendiri. Jadi saya lagi bahwa metode seefektif apapun, ketika memang dari gurunya sendiri itu secara ruh utamanya kemudian tidak terlibat di dalam proses pembelajaran itu, kan ada kadang gurunya di kelas nih, tapi pikirannya di rumah, gitu. Mungkin di rumah masih ada masalah dengan istrinya, dengan anaknya, terbawa. Akhirnya yang diajarkan jadi tidak sampai. Tetapi ketika guru itu memang ketika mengajar sudah dia fokus, dia totalitas, ya insya Allah hasilnya juga akan berbeda. Jadi, tapi ketika dikaitkan dengan konteks teknologi, saya kira juga bisa bahwa dengan adanya teknologi ini, pengalaman dari kemarin saat pandemi itu ya, bahwa kita dipaksa menggunakan teknologi itu kan, ternyata dengan adanya anak belajar melalui HP itu mungkin secara pengetahuan tercapai, tapi ternyata ada yang hilang. Karakternya kan jadi ini ya dan sebagainya. Jadi kalau dari saya pribadi mungkin nanti bisa dengan mengemas pembelajaran itu secara blended learning ya, jadi pembelajaran campuran. Misalkan pembelajaran tatap muka di kelas itu ya guru menyampaikan materi, tapi di situ menekankan pada penanaman ada karakter dan sebagainya. Karena itu yang menjadi apa ya, guru yang tidak tergantikan ya itu. Nah kemudian bagaimana waktu yang terbatas di kelas itu ya tadi bisa menggunakan teknologi, misalkan ada LMS, Learning Management System, atau media yang lain yang anak bisa membukanya di luar kelas atau di rumah. Misalkan di situ ada materi-materi tambahan yang diberikan guru bisa dibaca, atau latihan soal bisa dikerjakan dan sebagainya. Sebagai penguatan dari materi yang disampaikan di sekolah. Termasuk nanti bisa juga dengan pemberian project ya, atau pembelajaran berbasis project. Dengan adanya teknologi, misalkan anak sudah mendapat teori tentang tata cara berwudu. Bagaimana prakteknya itu di video misalnya. Nah, kemudian videonya dikirimkan ke guru, bahkan bisa juga diposting ya di media sosial. Bisa betul. Yang kemudian nanti benar nggak ini tata cara wudu dan sebagainya. Atau bisa juga guru mendapatkan materi tentang motivasi dari sirah misalnya, sirah Nabi ya, tentang apa yang dilakukan Rasulullah sehari-hari, itu mungkin bisa nanti dipraktekkan dalam drama pendek yang intinya ada inspirasi berdasarkan dari sirah Nabi tadi. Di posting, jadinya kan ada siar juga dari Jadi saya kira kok bisa juga tadi teknologi itu bisa digunakan untuk tadi proses pembelajaran terutama terkait pendidikan Islam. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini juga butuh banget Ustaz, karena kan mungkin di sekolah kan metodenya berbeda-beda Ustaz. Iya. Nah oke Ustaz nih, pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Sorry Ustaz, oke. Nah untuk pertanyaan berikutnya untuk Ustaz Fauji nih Ustaz. Nah Ustaz, kan di Indonesia pendidikan Islam mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman nih Ustaz. Menurut Ustaz, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh generasi Islam sekarang, Ustadz? Ya, jadi kompetensi anak-anak sekarang tentunya sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekarang berkaitan dengan teknologi itu menjadi sebuah potensi yang harus tidak hanya dikuasai tapi juga mampu dan ahli. Ya, memang disinilah para guru harus bisa mengeksplor kemampuan anak, mempraktekkan, melakukan, mengalami dan sebagainya. Dari situlah proses anak-anak akan terkembangkan potensinya sehingga tadi kemampuan teknologi seperti apa. Tidak hanya itu, kemampuan sosial. Maksudnya banyak peduli, empati, kemudian juga berkaitan dia. Ketika ada bencana, terus melihat-lihat saja. Itu kan kemampuan.
Itu banyak hal yang bisa diekspor dari kemampuan yang ada di situ. Itu juga terkait dengan kemampuan wakil unsur terkait dengan keagamaan. Literasi keagamaan juga sangat penting, ya, apalagi sekarang dengan teknologi yang banyak, mana yang sesuai, mana yang tidak, itu kan harus punya basis keagamaan. Kalau tidak nanti malah ikut-ikutan, mohon maaf, ya bisa terjerumus karena tidak tahu dasar yang dikembangkan. Makanya ini juga tantangan Bapak Ibu guru dalam rangka memberikan dasar yang kuat kepada anak didiknya yang tentunya akan menjadi bekal dalam kehidupannya, sehingga pemanfaatan teknologi berkaitan dengan keagamaan itu bisa diserap secara selektif dan itu bisa diekspor dalam kehidupannya. Jadi banyak kompetensi yang sekarang menjadi tuntutan bersama ya untuk anak-anak generasi Muslim, dan jangan sampai tergeser pada perkembangan yang mungkin malah merusak pada perkembangan anak sosok sosialnya. Mohon maaf ketika kemarin ada informasi kreat dan lain sebagainya. Ini kan harus bisa mencegah, mengendalikan, itu juga kompetensi sebenarnya. Ya karakter kita bisa mencegah ini tidak bagus dan lain sebagainya. Kalau ikut-ikutan nanti potensinya malah bergeser, ya bergeser. Apalagi anak-anak SMP itu kan masih labil. Iya, labil banget Ustaz. Ini tanggung jawab guru dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Ya. Banyak sekali kompetensi kalau dalam capaian sesuai dengan jenjangnya, ada capaian namanya capaian pembelajaran. Itu pasti itu apa saja, SMP apa saja, SMA apa saja, sesuai dengan jenjang dan tahapannya. Itu Mas. Ya, terima kasih Ustadz. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Untuk Ustadz Helan nih Ustadz. Nah, banyak siswa yang terlena terhadap maaf Ustadz. Menurut Ustadz nih Ustadz, bagaimana cara memanfaatkan teknologi atau media modern agar Islam menjadi way of life siswa, sehingga nilai-nilai Islam tetap tertanam dalam perilaku siswa, Ustadz? Ya, way of life ya. Apa ya way of life? Aduh, Ustadz. Nah, makanya ini mau nanya ini, Ustadz. Sebagai jalan hidup ya. Artinya ketika Islam itu sebagai way of life, artinya kan dia pembiasaan sehari-harinya juga harus dengan nilai-nilai Islam. Iya. Nah, kira-kira nilai-nilai Islam apa yang juga bisa diterapkan dengan teknologi? Kalau kita melihat HP kita, itu kebanyakan kan aplikasi yang diinstal itu ada Al-Quran digital. Iya. Artinya bisa juga dengan bagaimana Al-Quran digital yang ada di HP kita itu sebagai sarana kita bisa untuk apakah membaca Al-Quran atau menghafal secara rutin. Yang bisa jadi ketika tidak dengan HP itu kesulitan gitu ya. Maka dengan HP itu sebenarnya dimudahkan sehingga kapanpun kita bisa mengakses untuk membaca atau menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ada juga konten-konten ya di media sosial, YouTube, TikTok dan sebagainya yang isinya tentang konten-konten Islam. Nah, itu sebagai sarana untuk kita menuntut ilmu juga bisa. Walaupun sebenarnya utamanya ya kita juga kalau bisa menuntut ilmu bisa secara langsung, tetapi setidaknya ada tambahan lah dari HP itu. Karena kita juga miris ya. Dulu awal TikTok ada itu. Iya. Sebagian besar kontennya itu kan cenderung hal-hal yang negatif. Iya, negatif. Tapi begitu kita paham bahwa teknologi itu sebenarnya sesuatu yang netral. Tinggal kitanya mau menggunakan atau apa. Maka kemudian muncul konten-konten yang positif. Akhirnya bisa juga dengan teknologi itu kita bisa digunakan secara menuntut ilmu. Termasuk juga ada aplikasi reminder pengingat sholat. Harapannya kan dengan kita punya download aplikasi itu, diinstal, kita bisa sholatnya awal waktu karena selalu diingatkan kan gitu. Tapi yang terjadi malah apa? Dimatikan ya. Jadi itu sebenarnya bisa pengingat-pengingat itu bisa digunakan melalui teknologi. Termasuk misalkan saya itu pernah ya suatu ketika itu di hotel gitu ya. Di hotel kebetulan jauh dari tempat sholat, tidak ada juga musola di situ. Dan kebetulan kamarnya tidak ada arah kiblat ya. Kira-kira bagaimana?
ya buka HP gitu Ya, Kompas. lihat Kompas arah kiblat, ternyata bisa membantu kita di dalam hal-hal tertentu, dalam tadi melakukan amalan itu. Jadi saya kira way of life itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi ketika kita sudah ada komitmen ya. Kira-kira nilai-nilai apa yang kemudian bisa sinergi sejalan dengan ada fasilitas atau sarana yang sudah ada di dalam teknologi itu sendiri. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Oke, lanjut nih Ustadz. Pertanyaan yang keberapa ini nggak tahu juga nih Ustadz. Untuk Ustadz Fauzi nih Ustadz. Oh, Nah, iya, selang-seling lagi nih Ustadz nih. iya, Oke Ustadz. Nah, Ustadz, belajar dari sejarah pendidikan Islam, saran apa yang Ustadz berikan bagi institusi pendidikan Islam secara umum agar lebih maju di masa sekarang Ustadz? Ya, terima kasih ini Mas Faza. Jadi memang lembaga pendidikan Islam khususnya baik di SMP IT atau di madrasah atau mungkin sekolah-sekolah Islam, yang pertama harus sesuai dengan basis keagamaannya yang harus kuat. Ya. Nah, kalau misalkan itu programnya tahfidz, ya tahfidz tidak hanya mungkin kalau 1 juz, 2 juz, syukur kalau sampai 5 juz, 10 juz, jadi menjadi unggulannya. Ya, kan? Yang itu nanti akan memperkuat di sisi ininya, sisi apa, karakternya. Yang kedua itu karakter, sehingga pendidikan Islam itu akan menjadi elegan, akan berekspor terkuat, anak-anak bisa berkembang luar biasa terbentuk dari karakternya. Ya, karakternya dalamnya tidak hanya tawadu, tidak hanya sopan santun, dalamnya adalah semangat, itu kan juga karakter. Kemudian tahan uji, itu juga karakter. Ketangguhan, itu juga karakter. Dan itu dikembangkan di dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tadi sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau sudah tuntutan zaman, anak-anak yang lembaga harus mengantarkan anak-anak ke ahli dalam bahasa, berarti di samping tadi religinya bagus, tapi juga punya kemampuan berbahasa yang bagus ya. Sehingga bahasa Arab, bahasa Inggris silahkan sesuai kebutuhannya, bahasa Mandarin, bahasa Tiongkok dan sebagainya silahkan dikembangkan. Itu juga anak-anak juga berkaitan tadi kebutuhan teknologi yang luar biasa, berarti juga bisa dikembangkan menjadi unggulan teknologi. Tetapi tadi religiusnya tetap kuat, ya, tapi unggulan teknologinya sesuai dengan tadi. Maka anak-anak kalau misalkan pembelajaran tidak hanya di kelas, dibawa ke lingkungannya untuk meneliti, untuk mengeksplor, sehingga dia akan di situ akan muncul permasalahan kemudian dilatih untuk menyelesaikannya dalam bimbingan guru. Jadi sinilah sangat dituntut juga. Atau mungkin terkait dengan karakter atau budaya. Kalau misalkan sekolahan berbasis Islam itu punya, Indonesia kan banyak budaya-budaya yang luar biasa dan itu diakui oleh dunia. Nah, itu juga harus dikembangkan. Kalau misalkan tidak ada yang melestarikan juga akan hilang. Nah, itu tergantung dari lembaga pendidikan. Tapi budaya atau seni bukan seni untuk seni, tapi seni yang untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta. Jadi bedanya kita disebut dengan keagamaan di situ. Kalau seni untuk seni dan latihan dan sebagainya, malah mohon maaf sholat yang terlambat dan sebagainya. Tapi ketika kita dengan seni untuk mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa, semakin kita berlatih untuk seni, semakin dekat kita kepada Yang Maha Kuasa, hati kita semakin indah, hati kita semakin mudah memaafkan dan sebagainya. Itulah yang tersemai dalam pendidikan seni ataupun budaya. Mungkin itu maksudnya. Oh iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Nah, oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Nah Ustaz, banyak siswa yang terlena terhadap perkembangan teknologi Ustaz, terlalu sering bermain game sehingga lalai akan kewajiban utamanya Ustaz, yaitu belajar. Menurut Ustadz, apa tantangan bagi generasi muda, terutama pelajar saat ini, dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam, Ustadz? Ya, jadi beberapa kali saya juga berkunjung ya ke sekolah itu, terutama yang SMA itu kan diperkenankan membawa gadget itu ya, karena memang sebagai sarana di pembelajaran berbasis digital itu mereka mengembangkan itu. Tetapi memang yang terjadi adalah penyalahgunaan yang secara aturannya sebenarnya kan hanya digunakan saat jam istirahat. Ternyata itu karena
mainnya kan kadang game ya, game online yang main bareng dan sebagainya. Memang ada misi tertentu yang harus dicapai. Nah ternyata ketika sudah waktunya jam pelajaran itu karena belum selesai, jadi tadi harus mengkondisikan dulu gurunya, sampai kadang menghabiskan waktu hanya untuk mengkondisikan. Iya, betul. Siswanya pun juga tidak nyaman. Sebagaimana kita makan ya, kalau tiba-tiba diberhentikan di tengah-tengah kan juga tidak. Iya, Ustaz. Akhirnya walaupun sudah siswa siap belajar, tapi yang terjadi jadi nggak fokus, hilang fokus. Maka tantangan yang pertama adalah kalau istilahnya itu distraksi digital. Jadi ada kehilangan fokus pada sesuatu yang menjadi tugas utama. Kalau siswa berarti terkait belajar. Ternyata dengan adanya HP itu sisi lain digunakan untuk proses pembelajaran digital, tetapi sisi lain mengganggu tadi. Iya. Karena fungsi HP kan banyak itu ya. Ya, benar Jadi banget, siswa Ustaz. jadi pelajaran tapi kepikiran tadi gamenya yang belum selesai. Belum selesai. Nanti menang atau kalah nih ya. Katanya gini, kalau tiba-tiba dihentikan, jadi poinnya berkurang kan gitu. Iya. Saya juga nggak begitu. Tapi ternyata seperti itu, mengganggu proses pembelajaran yang tadi, jadinya hilang fokus. Kemudian yang kedua, dengan teknologi, terutama yang berbasis AI ya sekarang, itu kan apapun pertanyaan bisa dijawab ya. Iya. Jadi siswa jadi terbiasa dengan hal-hal yang instan. Inginnya cepat itu ya. Iya, Pak. Jadi itu menjadi akhirnya adalah tadi ketika ada kesulitan sedikit jadi daya juangnya lemah. Jadi karena terbiasa dengan hal-hal instan tadi. Artinya itu juga jadi tantangan tersendiri. Iya. Dan yang berikutnya adalah terkait kontrol diri ya. Jadi terkadang penggunaan HP yang dimiliki itu tidak dibandingin dengan aturan main. Termasuk waktu penggunaan, apa saja yang bisa diakses untuk digunakan. Akhirnya yang terjadi tadi beberapa laporan orang tua itu anaknya tidurnya malam karena tadi main HP sampai tengah malam. Malah keluar batas ya, Ustaz. Jadi begitu paginya susah banget. Termasuk tadi jadi belajarnya juga berkurang dan sebagainya. Termasuk yang akses apa saja juga terkadang orang tua juga tidak bisa menjangkau karena dikunci, dikasih itu ya password. Artinya juga itu menjadi tantangan. Bagaimana teknologi yang dimiliki itu juga bisa harusnya sebagai sarana untuk baik. Karena tadi saya lagi bahwa bukan boleh atau tidaknya, tetapi adalah kita yang menguasai teknologi atau teknologi yang menguasai kita. Itu tergantung dari kita. Terutama bagi anak-anak ya, bagaimana ada peran dari orang tua di rumah dan guru di sekolah. Saya kira itu jauh lebih penting untuk tadi ya menangkal tantangan-tantangan. Oh iya, Ustaz. Ya Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Nah nih Ustaz, ini udah mau habis ini udah soal terakhir nih Ustaz. Sebelum fase pertanyaan terakhir ini Ustaz, ayo minum dulu Ustaz. Kayaknya pada haus sudah ngomong-ngomong ya Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Oke Ustadz, nih lanjut nih ternyata udah pertanyaan terakhir aja Ustadz ya, sebentar lagi udah mau selesai teman-teman. Yaudah kita pertanyaan terakhir nih dari Faza nih Ustadz ya. Untuk Ustadz Fauji dulu lagi nih Ustadz. Ustadz, ini kan mumpung di Hari Pendidikan Nasional ini, khusus untuk Spanda, apa pesan dan kesan Ustadz Faujin untuk Spanda sebagai salah satu institusi pendidikan Islam dengan visi terwujudnya peserta didik yang siap menjadi generasi Qur'ani, berprestasi tinggi, berakhlak terpuji dan berwawasan lingkungan Ustadz? Gimana ini Ustadz? Ya, kami sangat mengharap dari Spanda, SMP, IT, Harapan Bunda itu memang menjadi lembaga pendidikan yang berbasis Quran, yang tentunya anak-anak yang lulusan dari sini ya minimal 5 juz ya. Amin. Dan dengan kemampuan yang mapan sehingga untuk menjadi bekal ke depannya ya. Kalau misalkan belum sampai 5 ya nanti diproses dan sebagainya. Kemudian tidak hanya itu, memang jangan tuntutannya berprestasi itu bagaimana satu anak yang
harus punya prestasi. Iya. Mas Fajar kan juara Masya Allah, Ustaz. tingkat provinsi. Nah ini nanti ke depan lembaganya juga karena punya tadi mendidik anaknya berprestasi, setiap satu anak satu prestasi minimal. Iya. Ya kalau mau di tingkat, kalau dulu misalkan ke tingkat kecamatan, sekarang tingkat kota. Kalau di tingkat kota nanti ke depan tingkat provinsi. Ya, dan itu nanti akan menjadi prestasi bagi anak-anaknya. Belum berprestasi ya bertanggung jawab guru sekolah untuk memberikan peluang-peluang atau mungkin ada informasi-informasi untuk anak-anak itu menjadi berkompetisi, sehingga nanti menjadi berkembang secara maksimal. Selanjutnya memang di dalamnya tidak hanya itu, peduli lingkungan menjadi sangat penting. Sekarang itu apalagi Indonesia itu kan rawan bencana. Iya Ustaz. Rawan bencana dalamnya adalah berkaitan dengan bencana lingkungan. Nah ini tentunya dengan peduli lingkungan tidak hanya peduli tapi juga aktif. Bagaimana memanfaatkan lingkungan di sekitarnya dan banyak mengembangkan penelitian sederhana anak-anak untuk bisa melihat cara pertumbuhan, begitu juga berkaitan dengan kondisi yang di lingkungannya, sehingga nanti bisa ikut memberikan pemecahan masalah. Nah, ini menjadi penting dalam lembaga pendidikan Islam sehingga ikut memberikan kontribusi terhadap kebutuhan dan permasalahan yang ada di sekitarnya. Ya Ustaz. Juga seperti tadi yang disampaikan oleh direktur terkait dengan teknologi, dan sampai malah anak dari Spanda ini malah terkena masalah. Ya, kepincut ya Ustaz. Dengan teknologi, tapi juga bisa memberikan solusi. Contohnya misalkan di HP-nya alhamdulillah ada ada aplikasi di dalamnya, ada Al-Qur'annya, ada bacaannya, itu juga ada pesan-pesan yang sangat bagus, dan mungkin tentang pembelajaran bisa diakses melalui HP-nya, sehingga di situ akan pemanfaatan media itu akan mengembangkan pada si anak sehingga lulusannya akan semakin bagus sesuai dengan tujuan dan misi satuan pendidikan. Iya Ustaz. Masya Allah Ustaz. Terima kasih banyak ya Ustaz atas jawaban pertanyaan terakhirnya ya Ustaz. Nih untuk pertanyaan terakhir juga untuk Ustaz Herlan nih Ustaz. Generasi sekarang Ustaz merupakan generasi yang lahir dengan teknologi Ustaz. Menurut Ustaz, bagaimana mengarahkan siswa agar lebih produktif dalam memberikan kontribusi terhadap pendidikan Islam tersebut Ustaz? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, intinya dengan mereka yang statusnya lahir itu sudah ada teknologi ya, kita tidak bisa lagi boleh atau tidak, tapi tadi bagaimana membekali mereka bahwa teknologi ini seperti pisau ya, yang bermata dua, bisa positif bisa negatif, artinya membekali demikian. Kemudian terkait dengan kontribusi yang bisa dilakukan adalah selama ini kan masih pada sebatas sebagai penonton saja, penonton teknologi ya, anak-anak kita itu misalkan scroll media sosial, lihat YouTube, buka lewat Google dan seterusnya. Coba kemudian jadikan teknologi itu sebagai sarana untuk tadi memanfaatkannya untuk siar-siar nilai-nilai Islam juga. Misalkan membuat konten-konten Islami. Sekarang anak-anak senang itu ya, kalau konten-konten, coba konten itu bernilai Islam sebagai sarana bahwa kita juga dalam rangka tadi mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Atau bisa juga grup-grupnya anak-anak itu kan mesti punya grup biasanya. Coba tidak hanya isinya ngobrol-ngobrol biasa. Grup isinya komunitas kebaikan seperti dulu itu di awal-awal WhatsApp mulai ada itu kan ada, saya masih ingat grup Odots ya, One Day One Juice. Jadi ada yang menginisiasi di grup itu dikelola bahwa setiap hari harus setoran. Ternyata ya bagus juga. Artinya bisa juga nanti siswa itu bisa menggerakkan kebaikan dengan teman-temannya dengan membuat grup misalkan grup apa? Grup komunitas sholat berjamaah gitu. Jadi isinya saling mengingatkan sudah sholat berjamaah. Atau misalkan komunitas belajar, sudah belajar atau belum. Artinya sebagai tidak hanya penonton tapi memanfaatkan teknologi itu tadi sarana minimal tadi siar kebaikan, mengajak yang lain dengan tadi beberapa cara.
Iya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ternyata pertanyaan udah selesai Ustadz. Terima kasih ya Ustadz. Terima kasih Ustadz Oci. Terima kasih Ustadz Erlan. Sukses semuanya. Amin. Biasa, Semoga sehat selalu Terima Ustadz. kasih. Semoga selalu diberkahi Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ustadz, mohon maaf ya Ustadz kalau mungkin Faza ada salah kata Ustadz. Mungkin juga Luar biasa nih, anak-anak sudah bisa podcast. hebat gitu. Prestasi yang luar biasa. Berarti layak juara 1 dia. Alhamdulillah. Mumpung Hari Pendidikan Nasional Ustadz, Iya. Faza mau nyampein slogan nih pendidikan nasional, yaitu ing ngarso suntuloto ing matio mangun karso tutwuri handayani. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Yeay. Oke Ustadz, terima kasih ya Ustadz atas kehadirannya hari ini Ustadz. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sekarang kalian udah nggak penasaran kan tentang pertanyaan-pertanyaan tadi? Yaudah, Faza dan kedua narasumber kita, maaf teman-teman, udah deg-degan lagi nih. Kita undur diri dulu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.